Baik, untuk kasus yang kedua, yaitu terkait tentang seorang guru yang sulit untuk membagi waktu karena banyaknya kegiatan yang diikuti. Kemudian dia diperhatikan oleh rekan kerjanya, yaitu Ibu Susi, dilihat tidak begitu bersemangat, yang pada akhirnya Ibu Susi menanyakan apa yang terjadi dengan Ibu Dian, karena diperhatikan selama ini Ibu Dian selalu bersemangat, tetapi beberapa hari nampak lesu. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang, Bu Susi. Bu Dian, saya kok lihat beberapa hari ini Ibu kok tampak lesu gitu. Biasanya kan Ibu bersemangat sekali ya, kemudian ceria begitu. Tapi kok lihat kok kayaknya ada sesuatu gitu. Apa Bu Dian lelah, sakit, atau bagaimana, Bu? Apa iya ya, Bu? Kelihatan ya dari muka saya ya, Bu? Iya, saya Bu. Semangat. Iya, Bu. Ibu kelihatan lesu, biasanya kan ceria, mau masuk kelas juga biasanya mengajak teman-teman, ayo masuk kelas, ceria sekali gitu kan. Ini Iya. kelihatan kayak ini sakit apa bagaimana gitu kan. Tidak sih, Bu. Iya, saya sehat-sehat saja, Ibu. Hanya saja memang beberapa hari ini saya merasa sangat lelah, Bu. Saya itu kesulitan untuk membagi waktu. Sebenarnya saya sudah lama kepengen cerita dengan Bu Susi, tapi kebetulan karena kesibukan masing-masing, terima kasih ini hari ini saya bisa bertemu dengan Bu Susi, dan Bu Susi begitu memperhatikan saya. Iya, Ibu. Sebenarnya ada masalah apa, Bu? Kira-kira terus tujuan Ibu misalnya ke sini tuh mau bercerita apa, Bu? Iya, Bu Susi. Sebetulnya dibilang masalah sih bukan masalah, tetapi ya masalah juga sebetulnya ya. Iya, saya sudah lama ingin cerita sama Bu Susi dan baru sekarang bisa terlaksana. Sebetulnya saya merasakan bahwa akhir-akhir ini kok saya kesulitan sekali, Bu, membagi waktu dengan tugas-tugas pekerjaan saya yang menumpuk gitu. Bahkan kadang-kala saya harus sampai begadang, Bu, untuk mengerjakan tugas-tugas. Menurut Ibu bagaimana ya? Oh, Ibu merasa banyak tugas-tugas ya, Bu ya. Kira-kira tugas-tugas apa saja, Bu, yang Ibu merasa ini loh bikin aku berat sekali gitu. Iya. Karena selama ini saya merasa lihat Ibu itu selalu bersemangat, nggak pernah kayak ada beban seperti itu. Ya, kalau untuk tugas-tugas sekolah sih ya, Bu, saya merasa, ini perasaan saya sendiri, saya itu merasa kok sepertinya Bapak Kepala Sekolah itu selalu memberikan tugas ke saya, begitu, Bu. Ya, kalau untuk tugas keseharian selain mengajar, saya juga jadi pembina ekstrakurikuler, saya juga masuk di kegiatan tim P5, kemudian ya di beberapa acara saya sering juga diminta tolong untuk masuk di kepanitiaan begitu, Bu. Oh iya ya, Bu. Kalau nggak Iya. salah Ibu juga itu ya di ekstra mading gitu ya, Bu ya. Iya betul, Bu. Di ekstra mading. Saya pegang juga untuk ya saya juga wali kelas loh, Bu. Saya mengatasi anak-anak jika ada persoalan-persoalan di kelas. Nah, itu yang kadang membuat saya jenuh. Belum lagi nanti ditambah lagi tugas di rumah. Ibu kan tahu kita sama-sama ibu rumah tangga lah ya. Iya. Anak yang harus diurus, terus kemudian di RT, di Dawis juga kebetulan jadi pengurus begitu, Bu. Iya. Iya ya, Bu. Iya, saya juga lihat Ibu juga ini ya kemarin. Oh iya, Bu, yang ikut lomba kan kita sekolahan kita kan akan ada lomba itu ya bulan bahasa ya, Bu. Iya betul, Bu. Itu baru persiapan itu untuk lomba bulan bahasa saja mengeluarkan beberapa lomba. Kebetulan saya semua begitu, Bu. Saya sih pengennya ya bisa berbagi tugas begitu dengan yang lain. Jadi Ibu merasa berat dengan banyaknya beban seperti itu ya, Bu. Iya betul. Iya. Menurut Kira-kira Ibu kita harus bagaimana, Bu?
Iya. Ah, Ibu kalau misalnya banyak sekali beban seperti itu, perasaan Ibu itu kira-kira, aduh, aku ini loh, kayaknya saya nggak kuat, apa perasaan Ibu yang tadinya happy berubah jadi nggak happy, apa bagaimana, Bu? Jujur saja ya Bu, saya Mm-mm. ini tipe orang yang ingin istilahnya segala sesuatu itu selesai lebih cepat. Mm-mm. Dan saya itu ada ketakutan Bu, kalau seandainya saya diberi tugas yang banyak, Mm-mm. saya tidak mampu menyelesaikannya gitu. Mm-mm. Selain saya merasa tidak enak, saya juga merasa tidak menjadi orang yang bisa bertanggung jawab gitu. Mm-mm. Kalau kebetulan tugas-tugas itu semua kegiatan bersamaan, nah itu yang saya repot sekali begitu. Mm-mm. Padahal Ibu ini nggak, Ibu merasa nggak kalau misalnya tugas-tugas yang sebegitu banyaknya sebenarnya Ibu bisa gitu? Pernah merasa seperti itu nggak, Bu? Ya perasaan untuk mampu, berusaha untuk memotivasi diri sih ada Bu. Saya Mm-mm. sering sekali memotivasi diri bahwa saya bisa gitu, saya mampu menyelesaikan semua tugas itu. Mm-mm. Tapi kadang ada satu titik saya merasa sungguh merasa jenuh gitu Bu. Saya merasa Mm-mm. lelah dengan semuanya karena harus berbagi waktu begitu. Mm-mm. Jadi menurut Ibu itu banyak kegiatan yang menyita waktu dan banyak hal yang bikin Ibu nggak bisa konsen ke salah satu dan kurang pede akhirnya ya, Bu. Iya, Iya. begitu Kira-kira, Bu Susi. kira-kira bagaimana Bu untuk menyikapi hal itu, Bu? Dengan adanya Ibu tadi bilang, aduh saya kayaknya banyak sekali waktu yang bertabrakan jamnya seperti itu. Kira-kira Ibu harus bagaimana, Bu? Solusinya gitu. Saya berpikir bahwa saya harus pandai memanajemen waktu, Bu, memanage waktu, mengatur waktu saya. Memang mau tidak mau, dalam satu hari itu saya berpikir saya harus punya agenda kecil, Bu. Saya harus punya catatan. Jadi Hmm, ada target-target yang harus saya selesaikan. Saya tulis, saya catat di buku dalam satu hari itu, saya harus menyelesaikan apa dan kapan deadline-nya. Paling yang selama ini saya lakukan masih sebatas itu, Bu. hmm. Bagus sekali loh Bu, itu berarti Ibu kan sudah membuat ibaratnya kayak jadwal tersendiri buat pribadi gitu kan Bu. Itu saya Gitu ya, Bu. salut loh Bu. Saya salut loh sama Ibu. Ibu bisa membagi, ibaratnya aslinya Ibu sudah bisa membagi kan antara waktu kerjaan, waktu di rumah nih, dengan padatnya padatnya kegiatan. Itu sebenarnya Ibu sudah bagus sekali Bu. Kalau saya Iya melihat Ibu sih, tuh Bu. salut banget. Oh iya iya. Iya, terima kasih, Bu Susi. Ya, jadi Iya. saya jadi berpikir lagi memang setiap pekerjaan itu harus kita prioritaskan dulu mana yang lebih utama ya, Hmm. Bu. Jadi harus membuat skala prioritas dulu gitu. Jadi saya pikir ketika saya sudah menulis semua kegiatan yang harus saya ikuti atau pekerjaan yang harus saya selesaikan dalam satu hari itu, saya harus bisa memilih mana yang harus saya dulukan seperti itu, Bu. Wah itu bagus Bu. Jadi kan Bu Dian sudah bisa itu, sudah bisa ibaratnya masalah yang tadi sudah apa namanya, sudah Bu Dian ternyata beban berat seperti itu, ternyata Ibu sebenarnya sudah bisa eh, membuat solusinya sendiri gitu kan ya Bu ya. Nah Iya. kira-kira Ibu eh, rencana kedepannya untuk solusi Ibu itu seterusnya mau seperti apa Bu? Ya, kalau seandainya memang bisa, Hmm. saya sebetulnya juga ingin bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah supaya saya bisa menyampaikan keberatan saya terkait dengan tugas-tugas. Tetapi setelah saya pikir benar apa yang disampaikan Bu Susi, mungkin sementara ini ketika saya sudah membuat jadwal, ketika saya sudah membuat agenda, dan nantinya akan membuat skala prioritas mana yang harus didulukan dan mana yang tidak, Mm-mm. mungkin saya akan bisa lebih baik. Dan saya pikir saya butuh refreshing juga, Ibu, untuk Gitu ya Bu. menghilangkan jenuh saya. Iya, Jadi betul. jadi jenuh ya Bu ya. Itu Jenuh sekali, Bu. Ya, ya ya kegiatan-kegiatan ya di ya sekolah ya. banyak, kemudian di apa
Di rumah ya, Mm-mm. kegiatan dengan Bapak Ibu Di RT, RT ya. Dawis gitu. Belum lagi nanti di gereja, di Hmm. lingkungan gitu Bu, banyak Oh iya. kegiatannya. Iya ya, Saya Bu ya. ya, dan Dari pagi ya, Bu, sampai sore. betul, ya. Dan saya pikir Mm-mm. memang mungkin saya harus berbagi tugas juga ini Bu, untuk Hmm. kan ada dalam satu tim, mungkin saya bisa minta tolong teman lain, mungkin Mm-mm. dengan bantuan Bapak Kepala Sekolah, Mm. saya bisa menyampaikan, mungkin ada tugas-tugas yang bisa dialihkan supaya Mm. nanti masing-masing bisa fokus begitu Bu. Wah, bagus sekali tuh Bu rencana ke depannya. Itu sepertinya kalau Ibu bener-bener apa tadi yang Ibu bilang solusinya saya mau seperti ini, ternyata bagus Ibu. Ibu sebenarnya sudah punya solusi sendiri, sudah bisa apa ya namanya membuat rencana yang luar biasa bagus. Pokoknya saya dukung deh Bu kalau Ibu nanti membuat suatu aksi nyata atau membuat rencana nanti menjadi sebuah kenyataan yang bagus, baik nanti buat Ibu Dian, mungkin teman-teman yang lain juga bisa nyontoh, saya juga bisa nyontoh Ibu gitu loh. Karena Terima kasih. bagus sekali nih Bu, karena semua orang pasti banyak yang melaksanakan, waduh rutinitas yang begitu jenuh, kemudian banyak pekerjaan gitu Bu. Dan itu kayaknya apa namanya ya, terobosan gitu Bu, terobosan terbaru untuk memanage sendiri gitu Bu. Bagus Bu itu Bu, saya dukung banget Bu. Saya pikir juga saya harus membuka komunikasi ya Bu, komunikasi dengan teman satu Hmm. tim dan juga kolaborasi gitu. Mungkin kalau bekerja bersama semuanya akan lebih baik. Dan saya pikir kejenuhan itu nanti akan berkurang gitu Bu. Mm-mm. Iya Bu, iya Bu. Ya bagus Bu. Pokoknya saya dukung apa yang jadi apa namanya rencana Ibu nantinya. Kemudian eh, apalagi yang refreshing ya Bu ya. Baik, terima kasih. Oh iya, nanti kalau Iya, saya mau refreshing, bisa kontak aja Ibu ya untuk bergabung refreshing iya, juga. iya. Siapa tahu nanti Ya, Bapak karena Kepala saya Sekolah pikir bisa. memang iya butuh waktu juga untuk keluarga. Kadang-kala karena banyaknya kegiatan yang saya ikuti itu anak-anak sampai protes seperti itu, ke ibunya sibuk sekali gitu. Jadi saya Mm-mm, pikir baiklah saya akan membagi waktu sebaik mungkin antara mm-mm, pekerjaan, kemudian tanggung jawab di gereja dan lingkungan dan mm-mm. juga keluarga. Seperti itu, Bu. Wah, saya senang banget nih bisa ngobrol sama Bu Dian. Saya senang banget Ibu Terima itu kasih, Bu luar Susi. biasa hebat. Saya percaya Ibu bisa melakukan apa yang Ibu tadi rencanakan dan Ibu pasti akan kembali bersemangat dan tidak kelelahan lagi dan setiap hari pasti akan lebih ceria lagi. Saya lihat ya seperti biasa dan mungkin lebih ceria lagi bisa Terima kasih ya, Bu. membuat teman-teman juga terpancing untuk ceria lagi dan bisa mengatur Saya waktu dengan merasa baik. ketika berbicara dengan Bu Susi kok enak sekali ya. Mm-mm. Maksudnya saya bisa mengeluarkan apa yang selama ini saya pendam, terus Mm-mm. kemudian saya merasa, oh iya ya ini gitu, yang tadinya saya ragu-ragu untuk melakukan gitu, ya nanti akan saya lakukan. Saya juga akan sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Bu Susi, terima kasih sekali Ibu sudah menguatkan saya dan sudah membantu saya untuk saya tidak lagi ragu-ragu melaksanakan rencana yang saya pikirkan begitu, Bu. Iya Bu, sama-sama ya Bu Dian dan saya support banget pokoknya apa yang Bu Dian nanti lakukan. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi hal yang dorongan yang besar dari dalam diri Ibu dan Amin. Iya, teman-teman. nanti bisa kembali refresh ya, Bu. Ah iya Bu, mau ke Cilacap Bu. Baik, Bu Susi, terima kasih waktunya yang Ya, sudah diluangkan untuk saya dan terima kasih Bu Susi sama-sama. sudah mau mendengarkan saya sehingga saya menjadi lebih mantap untuk menjalankan rencana saya. Baik, Bu, selamat siang. Iya, sama-sama Ibu. Ya, Ya, kita kembali ke kelas ya Bu ya. ya, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Bu Dian. Ini Bu, Baik, terima kasih, Ibu. kita Ya, refleksi ya Bu. nggih. Mm-mm.
Refleksinya sih, eh, menurut saya tadi dari kasus satu udah ada tujuannya gitu. Kemudian dari identitas masalah, penggalian masalah juga kayaknya sudah cukup ya Bu. Apa masih perlu Bu? Penggalian masalah sebetulnya sih Sudah ya. tergantung ya Bu ya. Kalau Mm-mm. materi yang kita bawakan kan karena pilihannya bebas dan Mm-mm, itu mm-mm, pasti bisa bervariasi nggih. mm-mm, mm-mm. Ya, Ya, maksudnya sudah jelas masalahnya itu ya Bu ya. iya, Ya, iya. permasalahannya di situ adalah indisipliner pada anak-anak komunitas PANG seperti itu kan ya Bu. Terus tadi juga sudah ada rencana aksi nyata dengan adanya kegiatan adanya mau mengimplementasikan tentang teknik self management begitu ya Bu. Nggih, iya. Iya. Ini untuk kasus Yang Ibu Bu. rasakan ketika Ibu cerita apa Bu? Kenapa kenapa Bu? Yang Ibu rasakan ketika Ibu bercerita, Ah, gimana percakapan kita hari ini? jadi mengalir dari hati gitu. Mengalir dari hati akhirnya plong di sini kemudian sepertinya saya mendapatkan seorang teman yang bisa untuk curhat saya gitu dan ternyata uh, yang tadinya saya pikir aku bingung dong mau seperti apa ternyata setelah ngobrol itu jadi enteng terus oh iya ya mau begini gitu dan paling nggak ada motivasi dari orang lain itu yang motivasi luar yang bisa membuat motivasi dalam itu jadi semakin kuat gitu Bu. Dukungan dan support ya, Iya betul semangat betul betul betul. ya, Iya Bu. baik. Terus tadi juga di apa namanya di kasus 2 juga saya udah ada tujuannya ya Bu, tujuannya tentang kemudian ketemu dengan saya, kemudian ada permasalahan yang dikulik gitu ya Bu ya, permasalahannya apa, kemudian ada rencana-rencana dari Budian tentang manajemen waktu kalau nggak salah ya itu tadi. Ya, Iya, gitu. dan ada Membuat skala prioritas. iya betul itu tuh. Iya. Dan menurut saya udah masuk ke itu ya Bu ya, alur dari Tirta. Tirta. Ya Kalau mudah-mudahan. tirtanya ada, jadi ada tujuannya, ada identifikasinya, ada Betul. rencana Dan tanggung jawab ya. jawabnya, iya. Nggih. Iya dan Saya juga merasakan hal yang iya. sama. Yang Perasaannya pasti, gimana Bu? iya, yang pasti ketika saya ngobrol sama Bu Susi itu enak ya, enak dalam artian selama ini kok saya mau bicara itu sepertinya ragu-ragu, merasa tidak enak gitu ya. Tetapi kok ketika saya tidak bicara ini menjadi beban begitu. Jadi ketika tadi saya sama Bu Susi saya bisa cerita, saya merasa oh iya ya, oh iya harusnya memanage waktu baik-baik ya. Kemudian oh ya nanti harus ada prioritasnya yang mana yang harus didulukan dan enggak. Dan juga minta dukungan dari kepala sekolah seperti itu. Ya, saya senang aja sih Bu. Iya, jadi benar-benar keluar ya Bu unek-uneknya. Ya, betul. Jadi lebih Iya dan mungkin ini Bu dengan coaching ini kita bisa saling sharing nih dan bisa dapat ilmunya juga sih kalau menurut saya. Saya dapat ilmunya dari Budian juga banyak hal dari kesabaran dan sebagainya. dari diskusi juga, ya. Saya malah baru pernah terkait dengan permasalahan anak yang sedemikian di tempat saya itu. Kalau anak tidak masuk, tidak mungkin sampai berhari-hari, apalagi dia pergi dari rumah itu saya belum Iya Bu. ada Ya. yang baru, ya. Dan jadi tahu bagaimana menangani anak. Iya memang. Jadi, Iya. ya nanti tidak tertampung dari semua apa yang dia rasakan, inginkan. Betul Bu, betul. Benar dekat dan harus bisa jadi teman seperti yang disampaikan Bu Susi. Iya. Setuju banget Bu. Pokoknya proses coaching ini luar biasa. Tadinya saya takut saya nggak bisa ngomong. Saya baru tahu nih manfaat coaching ya. Ternyata bisa untuk menggali, kemudian membuat orang itu mau bercerita, meskipun sudah punya solusi sendiri, tapi setidaknya ada sesuatu yang dikuatkan di sana dari solusi yang dia miliki, seperti itu ya. Saya baru tahu ini terkait dengan teknik coaching.
Iya Bu, jadi kita paling enggak kita punya sesuatu kayak misalnya kayaknya kayak gini deh solusinya, tapi nggak tahu nih bener apa enggak gitu kan. Walaupun udah di hati ini deh kayaknya ini deh, tapi ternyata Betul. nggak pede ya Bu. Tapi Iya, setelah kita semua ngobrol, akan butuh dukungan gitu ya. betul. Setelah ngobrol ternyata Bu dia, misalnya saya ngobrol sama si A, ternyata dia nggak ngasih solusi nih. Kan kadang jengkel nih gitu kan. Tapi ini nggak Bu, ini nggak ketika cerita sama dia, saya, oh aku punya ini loh Bu, gimana ide saya nih? Ngalir gitu ya. Iya betul. Oh, ide saya gimana sih? Oh, ternyata, oh iya ya bisa perlu dicoba gitu kan. Sehingga ada aksi nyata atau apa namanya ya Bu? Rencana aksi nyata kita lah ya. Ya, Oke berhenti ya, ya. udah jadi kita sudah selesai untuk kasus satu sama kasus kita sudah selesai untuk kasus satu sama kasus 2. Iya. Ya.